saya Kalika dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2024. Boleh perkenalkan nama kakaknya siapa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diki dan saya di sini bekerja di bagian barista. Oke, mungkin langsung pertanyaan aja kak ya. Boleh? Mungkin untuk berapa lama kakak udah bekerja di Maca. Maca itu berapa lama? Di sini saya bekerja kurang lebih masuk bulan ke-5 sih kak. Bulan kelima Betul. ya, oke. Biasanya mulai kerja di jam berapa kak? Kalau mulai kerja itu pasti nggak, karena kita kan menggunakan sistem per shift ya. Jadi kita kadang bisa shift pagi, siang atau malam. Cuma per shiftnya itu kurang lebih 8 jam. 8 jam ya, oke. Gitu. Mungkin kalau kan tadi kan kakaknya barista ya kak ya? Betul. Mungkin untuk tugas utama atau aktivitas utamanya kakaknya itu boleh di spesifiknya itu kak boleh ngapain Boleh. itu? Kalau tugas utama barista itu yang pertama kita harus memastikan area bar itu bersih dulu, karena kebersihan itu yang pertama kan. Terus yang kedua kita juga harus memahami dan juga menghafal menu apa aja yang kita sediakan di sini, terus bagaimana takarannya, SOP-nya gimana. Intinya yang penting itu adalah bagaimana kita bisa menyajikan menu sesuai dengan SOP yang berlaku di sini sih kak. Oke. Kalau apa sih kak yang membuat kakak memilih bekerja di Maca? Ada beberapa alasan, cuma alasan utama saya milih Maca karena yang pertama itu adalah cita-cita saya ketika saya pertama kali ngerantau di Yogyakarta. Saya pengen sembari kuliah, saya pengen ada pekerjaan sampingan sebagai barista, tapi itu baru tercapai ketika saya sudah lulus. Jadi karena saya pikir, oh mungkin sekarang nih ada waktu, jadi saya milih sekarang aja gitu. Gitu. Menurut kakak nih, untuk peran pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu seperti Kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, alhamdulillah cukup bisa menyelamatkan kebutuhan sehari-hari, sih, kebutuhan pokok, dan untung juga masih bisa dikit-dikit buat menabung juga masih bisa sih kak. Tapi ya nggak sebanyak itu gitu. berarti tetap ada saving money-nya Tetap ya ada kak? saving money bisa. Oke. Kalau kakaknya mungkin sebelumnya udah bekerja atau Sebelumnya ada pekerjaan juga kak. Udah disebutin pekerjaannya? boleh kak? Dulu saya pernah bekerja sebagai content creator sekaligus host live di salah satu brand skincare lokal selama kurang lebih 1,5 tahun sih kak. Gitu. Oke. Kalau dibandingkan dulu untuk penghasilan sekarang lebih stabil atau bisa menurun? Masih 11-12 sih kak, masih sama-sama sih. Jadi nggak ada perbedaan yang cukup jauh sih. Secara dua pekerjaan yang lalu sama sekarang itu full time semua, 8 jam semua. Jadi untuk range salary-nya masih sama begitu. Oke. Kalau menurut kakak ini kan ini di kafe ya kak ya? Betul. Kalau ramainya wisatawan ini berpengaruh nggak sih kak untuk kafe ini? Ya, jelas sangat berpengaruh. Apalagi kita tuh cenderung ramai ketika kita ada kayak hari-hari besar atau tanggal merah. Ya. Contoh dekatnya seperti kemarin pas lebaran, itu bahkan penjualan bisa naik kurang lebih 2-3 kali lipat daripada penjualan hari biasanya gitu. Jadi yang cukup berpengaruh itu ketika ada event atau hari besar itu cukup berpengaruh dalam pendapatan perharinya juga. Oke, berarti ini ya kak tergantung ini juga. Ya, hari-hari juga. Event besar kayak. Betul, itu pasti sih kak. Mungkin tantangannya kakak selama bekerja di sini apa? Tantangan, ada beberapa tantangan. Yang pertama diri sendiri sih pasti sih kak. Soalnya kadang kita kan nggak pernah tahu nih gimana flow-nya kafe itu, kadang rame, kadang juga sepi. Kalau sepi itu kadang tantangannya tuh ngantuk yang pertama. Iya. Karena kita kan stay cuma ada di bar ya kak. Jadi kita kayak wajib kayak lihat area juga, kita harus memperhatikan ada yang kotor harus gercep, jadi kita harus dituntut untuk siap siaga selama shift berlangsung sih gitu. Sama hujan. Biasanya males ya kak jadi. Ya kalau hujan ya, aduh di jalan udah macet, aduh ya gimana kepadatannya Jogja ini tanpa hujan. Menurut kalau dari kakak hal tersulit selama bekerja? Tersulit Ada di apa ya? Kadang ya balik lagi ke diri sendiri sih. Kadang kalau misal lagi capek atau lagi gak good mood gitu, kadang suka merasa lebih capek aja sih. Kadang kan karena kita kan apalagi kita juga frontliner kan. Kadang juga kalau misalnya teman kita lagi berhalangan, kita nge-backup jadi kasir. Kadang kita juga harus tetap senyum sapa salam gitu, walaupun keadaan kita lagi mungkin sedih atau mungkin lagi gak enak badan. Cuma itu sih kadang yang tantangan yang cukup challenging gitu. Menurut kakak nih pekerjaan yang layak itu seperti apa kak? Pekerjaan yang layak adalah bagaimana pekerjaan yang bisa memanusiakan manusia, seperti itu sih basic. Boleh. Jadi kayak
tahu ya kak ya, Iya. mungkin kebutuhan karyawannya juga. Kebutuhan hak-hak karyawan bagaimana sesuai dengan apa yang udah kita keluarkan, ya sesuailah dengan apa yang kita terima gitu feedbacknya sih kak. Kalau kakak ini udah merasa belum kalau pekerjaan ini udah layak gitu kak, atau Sejauh ini cukup layak. mungkin harapan kakak atau pesan gitu untuk selama bekerja di sini atau dengan teman-temannya gitu? Kalau untuk harapan selama bekerja di sini adalah ya semoga semakin berkembang di in a good ways dan semakin jaya tentunya, dan apa ya, buat teman-teman tetap semangat dan selalu syukuri apa yang kalian lakukan hari ini, karena kalau misalnya kita kerja dengan bersyukur tuh yang penting itu bisa bikin kita seneng aja pada akhirnya sih. Walaupun bekerja tuh tetap berat sih, cuma gak ada salahnya ketika kita bekerja terus kita bersyukur dengan apa yang ada di ruang kita, itu bakal jadi berkah pada akhirnya gitu. Oke, berarti salah satu pesannya adalah dari teman-teman semua untuk selalu bersyukur apapun pekerjaan teman-teman semua. Mungkin itu aja sih kak dari kita kak. Ya. Oke, makasih ya kak sebelumnya Terima atas kasih waktu yang telah kembali, Kak. diluangkan oleh kakaknya. Terima kasih ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.